Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, perlu pengaturan penggunaan THR sesuai dengan prioritas agar tidak cepat habis. Selain itu, apabila kita bisa memanfaatkan dengan baik, cuan pun bisa diraih dari uang THR Lebaran. Salah satunya dengan mencoba berbisnis dan berinvestasi dari uang THR. THR wajib dibayarkan atau diberikan sekali dalam setahun oleh para pengusaha kepada para pekerjanya. Biasanya THR diberikan seminggu sebelum hari raya atau bisa saja lebih cepat. Tentunya mendapatkan THR merupakan sebuah kebahagiaan. Berapapun nominal yang diterima, namun tak jarang karena terlalu senang THR yang telah diterima, seperti hanya lewat dan kemudian habis. Perlu pengaturan penggunaan THR sesuai dengan prioritas agar tidak cepat habis. Contohnya, THR dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti pembelian bahan pokok dan membayar cicilan. Tidak hanya itu, apabila kita bisa memanfaatkan dengan baik THR yang dimiliki, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa meraih cuan dari THR yang didapatkan, seperti digunakan untuk berbisnis dan diinvestasikan. Lantas bisnis apa saja yang bisa dijalankan dari uang THR yang dimiliki dan instrumen investasi apa yang cocok untuk dikoleksi? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Precision Closing Market. Ya, pemirsa, diperlukan pengaturan keuangan yang baik dan memanfaatkan peluang yang tersedia agar bisa meraih cuan dari uang THR. Dan bagaimana memanfaatkan ataupun optimalisasi dari uang THR Lebaran? Langsung saja kita bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, ini topik kita kali ini masih terkait dengan Lebaran begitu ya. Meskipun sudah 1 pekan lalu kita merayakan Lebaran atau Idul Fitri, tapi sepertinya topik terkait THR tentunya masih sangat menarik begitu ya. Karena kita tahu hampir jika saya bisa katakan seluruh pekerja di masa Lebaran kemarin sudah mendapatkan uang tunjangan hari raya begitu ya. Meskipun masih ada di antara kita yang mungkin saja masih mengalami kendala terkait dengan THR-nya sendiri. Tapi jika kita berbicara terkait THR, Mangi, ini kita tahu bahwa kita mendapatkan uang tersebut di periode sebelum Lebaran dan banyak sekali juga di antara kita tiba-tiba merasa THR-nya sudah habis begitu saja ini, Mangi. Tapi dari Mangi sendiri ada atau tidak sih sebetulnya cara untuk bisa mengoptimalkan dari uang THR yang kita dapatkan di periode Lebaran kemarin? Baik, terima kasih Fajar. Ya, pemirsa, jika kita bicara terkait dengan THR, memang erat kaitannya dengan hari Lebaran. Nah, Lebaran ini memang biasanya digunakan atau dimanfaatkan ya untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga bersilaturahmi dengan rekan-rekan terdekat dan juga dengan teman-teman. Selain itu, biasanya ketika merayakan hari Lebaran, masyarakat ini banyak sekali mengkonsumsi hidangan-hidangan khusus Lebaran ya, seperti ketupat, kemudian juga opor ayam, kemudian juga semur daging. Dan ada satu hal yang memang biasanya paling ditunggu-tunggu dalam merayakan hari Lebaran, yaitu mendapatkan uang THR. Tapi Fajar, sayangnya masih banyak sekali masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan THR dengan baik, yang pada akhirnya uang THR-nya ini dibelanjakan untuk sesuatu yang diinginkan, bukan dibelanjakan untuk sesuatu yang dibutuhkan. Dan alhasil THR-nya ini hanya numpang lewat saja, Fajar. Padahal jika kita bisa memanfaatkan uang THR dengan lebih baik lagi, tidak menutup kemungkinan, Fajar, kita bisa mendapatkan cuan dari uang THR yang kita miliki. Nah, cara meraih cuan dari uang THR yang kita miliki adalah dengan menjalankan bisnis begitu ya dari uang THR pasca hari raya Lebaran, dan juga dengan diinvestasikan. Jadi itulah, Fajar, beberapa cara yang bisa kita lakukan agar uang THR kita tidak cepat habis, kemudian agar kita bisa meraih cuan dari uang THR, yaitu yang pertama diinvestasikan dan juga dijalankan bisnis setelah hari raya Lebaran dari uang THR. Apakah kemudian ini berarti uang THR yang kita dapatkan kemarin tidak boleh dalam tanda kutip untuk kita langsung belanjakan atau konsumsi secara penuh begitu, Mangi, sehingga harus ada beberapa persen yang harus kita sisihkan untuk tadi investasi? Ya,
pastinya ketika kita mendapatkan uang, termasuk uang THR begitu Fajar ya, memang kita harus membuat pos-pos kebutuhan. Jadi jangan sampai uang THR yang kita dapatkan ini digunakan hanya untuk berbelanja barang-barang konsumtif. Lebih baik ya dimanfaatkan uang THR ini untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang merupakan kebutuhan primer ataupun kebutuhan pokok. Selain itu Fajar, dari uang THR yang kita miliki, kita juga bisa memanfaatkan untuk menjalankan bisnis pasca Hari Raya Lebaran. Nah, apa saja bisnis yang bisa kita jalankan pasca Hari Raya Lebaran? Kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Ini ada beberapa ide bisnis yang cukup menjanjikan ya untuk dijalankan lewat uang THR. Yang pertama ini bisnis makanan sehat, kemudian juga bisnis mainan anak, kemudian bisnis hewan kurban, bisnis jasa laundry pakaian, dan juga jasa cuci mobil. Dan saya juga ingin mencoba untuk menguraikan satu persatu dari ide bisnis yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kita mulai dari ide bisnis makanan sehat, Fajar. Nah, kenapa ide bisnis makanan sehat ini menjanjikan untuk dijalankan pasca Hari Raya Lebaran menggunakan uang THR? Karena biasanya, kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ketika merayakan momen Lebaran, banyak sekali masyarakat yang mengkonsumsi makanan khas Lebaran ya, seperti opor ayam, kemudian juga semur daging. Nah, apabila makanan yang sudah saya sebutkan tadi dikonsumsinya secara berlebihan, tentu akan menyebabkan sesuatu yang tidak sehat bagi tubuh kita, karena biasanya mengandung santan begitu ya, yang bisa menyebabkan kolesterol. Apalagi ketika Lebaran juga banyak sekali masyarakat yang mengkonsumsi makanan-makanan manis seperti kue-kue kering begitu ya, dan apabila dikonsumsinya juga terlalu berlebihan, maka bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Jadi sebenarnya bisnis makanan sehat ini juga cukup menjanjikan, karena biasanya ketika Hari Raya Lebaran banyak masyarakat yang Bali ingin menjalankan hidup sehat dan juga menurunkan berat badannya, Fajar. Jadi mungkin bisa dicoba nih untuk menjalankan bisnis makanan sehat, karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan apalagi pasca hari Lebaran, Fajar. Oke, jadi selain konsumsi, kemudian investasi atau menabung, bisnis juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk digunakan atau dibelanjakan dari uang THR yang kita miliki. Salah satunya tadi berjualan makanan sehat yang seperti disebutkan Mangi ini juga sepertinya menyinggung saya, Mangi, yang memang kemarin kita tahu di periode Lebaran pasti makanan-makanan santan itu kita konsumsi dengan cukup banyak begitu ya, tapi tetap kita imbangi dengan aktivitas olahraga. Nah, terkait dengan berjualan makanan sehat tadi, Mangi, ini adakah tips yang bisa dijadikan panduan ataupun saran bagi teman-teman atau pemirsa yang memang akhirnya mendapatkan inspirasi untuk berjualan makanan sehat dari uang THR yang didapatkan kemarin? Baik, terkait dengan tips untuk berbisnis makanan sehat, yang paling penting adalah perlu sekali ya untuk mengamati apa keinginan para konsumen ataupun masyarakat. Dan terkait dengan hal tersebut, saya sedikit merangkum beberapa jenis makanan sehat yang saat ini paling diminati oleh konsumen ataupun masyarakat. Yang pertama itu ada salad, baik itu salad yang isinya sayuran ataupun buah-buahan. Kemudian juga ada aneka jus, ada varian jamu herbal, kemudian ada catering sehat ataupun catering diet yang bisa kita sediakan ya ke kantoran maupun ke perumahan. Dan yang terakhir yaitu makanan sehat berupa snack-snack sehat. Jadi ketika kita ingin mencoba untuk berbisnis makanan sehat, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya perlu memperhatikan terkait dengan packaging atau kemasan, tapi perlu sekali juga memperhatikan terkait dengan kebersihan dan kehigienisan dari makanan yang kita jual begitu. Dan kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang berkualitas atau mutunya cukup baik ya. Salah satunya adalah bahan-bahan yang memang berasal dari bahan organik, Fajar. Makanan yang kita jual ini bisa lebih diminati oleh masyarakat. Oke, jadi ada tadi beberapa tips yang diuraikan, karena kita tahu memang semakin kesini konsumen di Indonesia semakin kritis begitu ya, bahkan kehigienisan, kemudian kebersihan dan packagingnya juga menjadi salah satu yang diperhatikan oleh para konsumen. Dan lagi-lagi ini untuk memberikan kenyamanan begitu ya, dan juga keamanan bagi para konsumen yang akan membeli mungkin produk yang akhirnya kita tawarkan kepada masyarakat luas. Selain makanan sehat, Mangi, tadi ada beberapa hal atau ide yang juga disebutkan oleh Mangi, salah satunya berjualan mainan. Nah, ini menarik sekali begitu. Kenapa kemudian akhirnya menjadi salah satu ide yang bisa dijalankan oleh pemirsa?
Ya, baik Fajar. Jadi memang THR ini biasanya banyak diberikan kepada anak-anak Fajar di hari Lebaran. Nah, biasanya anak-anak ini cenderung menghabiskan uang THR yang mereka miliki untuk dibelanjakan makanan atau jajanan dan juga mainan anak. Terkait dengan berjualan mainan anak, ini saya ada beberapa tips yang bisa menginspirasi para pemirsa ya untuk berjualan mainan anak. Jadi yang pertama, jika ingin berjualan mainan anak, perlu sekali untuk mengelompokkan jenis mainan berdasarkan usia anak tersebut ya. Untuk usia anak sampai dengan 1 tahun bisa mencoba untuk menjual mainan anak yang memang fungsinya untuk merangsang panca indera mereka, seperti mainan yang mengeluarkan suara, kemudian juga buku cerita bergambar ya yang bisa merangsang motorik dan juga penglihatan anak tersebut. Selain itu, untuk anak yang usianya 1 sampai dengan 3 tahun, Fajar bisa mencoba untuk menjual mainan seperti puzzle sederhana dan juga buku gambar dan krayon. Dan pastinya krayon yang dijual juga harus mengandung bahan-bahan yang aman begitu ya, karena ini memang untuk anak-anak. Selain itu, untuk anak usia 3 sampai dengan 5 tahun bisa mencoba untuk menjual mainan berupa lilin dan tanah liat. Selain itu, untuk anak di atas usia 5 tahun ini bisa dijual ya untuk mainan board game seperti monopoli dan juga ular tangga yang memang fungsinya ini untuk mengasah strategi anak tersebut, Fajar. Jadi itulah beberapa tips yang bisa saya berikan ya terkait dengan berjualan mainan anak. Oke, sudah ada 2 jenis atau 2 ide bisnis yang bisa dijalankan dari makanan sehat. Kemudian juga tadi terkait dengan mainan yang sepertinya juga bisa menjadi peluang untuk bisa ditangkap oleh kita yang memang masih memiliki mungkin sisa atau alokasi lebih untuk uang THR yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga tadi Mangi selain dua ide tadi, bisnis hewan kurban, kemudian laundry dan bahkan cuci mobil juga tadi sempat disebutkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pemirsa. Nah, kenapa kemudian bisnis-bisnis ini cocok dijalankan setelah Lebaran dan juga menggunakan alokasi uang THR yang kita miliki kemarin, Mangi? Iya, Fajar, karena biasanya 2 ataupun 3 bulan setelah hari Lebaran, masyarakat Muslim ya di Indonesia ini juga kembali merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi cocok nih jika pemirsa memang ingin mencoba untuk berbisnis hewan kurban dari dana THR yang dimiliki. Kemudian untuk bisnis laundry pakaian, nah biasanya ketika menyambut hari Lebaran dan ketika merayakan hari Lebaran, masyarakat ini banyak yang sibuk mempersiapkan untuk merayakan hari Lebaran dan banyak pekerjaan rumah seperti salah satunya mencuci pakaian, kemudian setrika pakaian ini jadi tidak dikerjakan, dan itulah mengapa bisnis laundry pakaian cocok dijalankan pasca hari Lebaran. Selain itu juga masyarakat membutuhkan jasa-jasa lainnya, contohnya seperti jasa cuci mobil, karena memang biasanya ketika hari Lebaran tiba, banyak masyarakat yang berpergian ya, seperti mengunjungi keluarga, kemudian mengunjungi teman-teman, dan juga pergi ke tempat-tempat wisata, Fajar. Dan memang selain dengan berbisnis, kita juga bisa memanfaatkan uang THR yang kita miliki tentunya untuk berinvestasi, Fajar. Nah, sejauh ini menurut Fajar, investasi apa yang kira-kira cocok untuk dikoleksi, Fajar? Oke, baik, terkait dengan investasi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, Mangi, terkait dengan investasi karena ini cakupannya luas sekali. Tapi jika kita berbicara investasi di sektor keuangan, tentunya hal-hal berikut ini patut untuk Anda perhatikan pemirsa, di mana beberapa instrumen yang bisa dijadikan pilihan adalah kita tahu ada saham, reksadana, obligasi, kemudian juga emas dan juga deposito. Kemudian P2P lending juga bisa dijadikan pilihan di mana kita bisa menjadi pemodal. Kemudian terkait dengan investasi, pilihlah investasi sesuai dengan kebutuhan dan juga horizon investasi ataupun kadar toleransi risiko kita dan harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Kemudian pahami masing-masing risiko investasi seperti yang tadi saya sudah sebutkan agar kemudian kita tidak mudah tergiur dengan iming-iming return investasi yang tinggi padahal risikonya juga sangat besar dan kita tidak bisa mentoleransi hal tersebut. Kemudian hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pentingnya diversifikasi investasi begitu agar kita tidak hanya menaruh alokasi uang kita di satu instrumen saja, tapi kita harus melakukan diversifikasi ataupun pembedaan bagi masing-masing instrumen investasi dengan return dan juga risiko yang tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Jadi investasi juga perlu diperhatikan lebih lanjut agar kemudian tidak sembarangan investasi.
Pun dengan bisnis tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Mangi, kita juga tidak bisa sembarangan dan serta-merta langsung memulai bisnis tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda sudah memiliki berbagai persiapan yang cukup matang untuk bisa kemudian memulai berbisnis dan juga berinvestasi, terutama dari dana THR yang masih kita miliki mungkin sampai dengan saat ini dari periode Lebaran kemarin. Nah, dari investasi dan juga bisnis, Mangi, ini menjadi hal yang cukup menarik. Tapi apa kemudian yang bisa kita lihat lebih lanjut, sektor-sektornya adakah yang diproyeksikan meningkat di periode saat ini dan akhirnya bisa kita manfaatkan lebih lanjut? Iya Fajar, jadi memang dari sejumlah instrumen investasi yang sudah Fajar sebutkan tadi, untuk instrumen investasi saham memang merupakan salah satu instrumen investasi yang returnnya paling tinggi tapi resikonya juga cukup tinggi. Terkait dengan hal tersebut ya, penting sekali bagi kita ketika ingin mencoba untuk berinvestasi saham, jangan lupa untuk mempelajari analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, selain itu berdasarkan pertanyaan Fajar tadi, kira-kira sektor apa yang memang diproyeksikan meningkat saat ini dan layak untuk dikoleksi. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari pengamat pasar modal dalam tayangan berikut ini. Tahun hingga saat ini, IHSG sudah mengalami penurunan sebesar 3,65%. Sektor-sektor yang menarik untuk dikoleksi dalam jangka pendek dan jangka panjang tentunya juga berbeda. Ketika kita melihat sektor yang menarik dalam jangka pendek, kita bisa cermati untuk saham-saham di sektor teknologi dan juga pertambangan. Di mana untuk kenaikan harga saham pertambangan, misalnya kita lihat pertambangan itu lebih dipicu oleh harga komoditas itu sendiri. Dan sekarang harga tambang, baik itu batu bara, timah, ini relatif sedang berada dalam tren penguatan. Kemudian kalau kita lihat untuk sektor yang menarik dalam jangka panjang, ini juga bisa diperhatikan untuk saham-saham yang berada di sektor perbankan, kemudian juga konsumer serta properti. Baik, berdasarkan pernyataan dari pengamat pasar modal, sektor yang diproyeksikan akan meningkat ya saat ini adalah sektor properti, kemudian pertambangan dan juga perbankan dan juga consumer goods. Nah, pilihan emiten dari sektor pertambangan juga cukup banyak ya, dimulai dari PTBA, kemudian ada DOIT, kemudian juga dari sektor properti ada CTRA, kemudian ada LPKR, kemudian dari perbankan sendiri ada BBCA, ada BMRI, BBRI, kemudian dari sektor consumer goods juga ada Sido, kemudian ada Mayora dan juga ada Unilever. Jadi rangkuman dari pembahasan kita di siang hari ini, Fajar, bagaimana caranya memanfaatkan THR yang kita miliki agar bisa mendapatkan cuan ya dari uang THR yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan mencoba untuk berbisnis ya, dengan menjalankan bisnis-bisnis yang menjanjikan dan juga dengan menginvestasikan uang THR yang kita miliki. Oke, jadi kuncinya adalah bisnis dan investasi selain konsumsi yang kita lakukan dari uang THR yang kita miliki. Semoga ini juga bisa menjadi satu tambahan informasi baru begitu ya untuk pemirsa terkait dengan pemanfaatan uang THR yang kita miliki. Baik, Mangi, sepertinya kita sudah di ujung diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini. Kita akan diskusi di lain waktu. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.